pencapaian dari Kak Pratiwi Hidayat, yaitu kru dengan kinerja luar biasa dari maskapai penerbangan Arab Saudi 2015 dan 2019, Wakaf Ambassador for Wakaf Division of MUI, dan beliau juga merupakan penulis buku serta pencapaian-pencapaian yang tidak kalah luar biasa lainnya. Baik, teman-teman sekalian, saya himbau kembali kepada para duta inspirasi, fasilitator, dan seluruh yang bergabung pada malam hari ini untuk menyiapkan pensil, alat tulis untuk mencatat hal penting yang akan dijelaskan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Nah, tema coaching kita pada malam hari ini yaitu personality development, yaitu pengembangan kepribadian. Nah, ilmu yang mempelajari tentang cara mengembangkan potensi diri sendiri. Sangat make sense dengan usia produktif kita pada masa ini perlu digunakan untuk meningkatkan kualitas diri dan perkembangan diri kita di umur-umur yang produktif ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tema kita pada malam hari ini, saya akan menyerahkan kepada narasumber untuk menjelaskan lebih lanjut tentang pengembangan kepribadian. Kepada narasumber kita pada malam hari ini, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Mbak Kanza ya. Ya Kak, terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak. Kenal. Malam Kak. Baik, saya izin share screen dulu ya. Baik, ini luar biasa banget sih. Tadi saya lihat kalian dari Sabang sampai Merauke ya. Dan kota-kotanya juga gak asing. Waktu saya dulu di Lion, saya pernah berkunjung ke beberapa kota kalian. And before that, just a minute. Oke, so udah kelihatan kan layarnya? Udah Kak. Udah Kak. Sudah Kak. Baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Prati Hidayat. Kalian bisa panggil saya Tiwi, Kak Tiwi, Miss Tiwi juga bisa kalau saya ngajar dipanggil Miss Tiwi biasanya, atau Mem Tiwi juga boleh karena memang saya ibu-ibu ya dari 2 orang anak. And saya memiliki background pendidikan, tadi sudah sempat dijelaskan sama Kak Kanza di komunikasi, sedang D3 saya mengambil di manajemen, kemudian beberapa pendidikan non formal yang pernah saya ambil diantaranya Jorobet Powers, IF Auckland di New Zealand, kemudian Puspita Marta Internasional, Merpati Training, Halim, dan Talking, dan ada beberapa yang lain. Nah, saya sendiri masih aktif sebagai cabin crew atau pramugari ya di maskapai Saudi Arabian Airlines. Selain itu, saya seorang entrepreneur atau wirausahawan sudah berjalan sekitar 12 tahun menjadi seorang wirausahawan. Dan di sisi lain saya juga di sela-sela terbang saya suka menulis dan alhamdulillah buku saya 2 buku saya diterbitkan oleh penerbit mayor yaitu Gramedia Pustaka Utama di tahun 2015 dan 2016. Nah, beberapa pengalaman kerja saya diantaranya sebelum saya di Saudi ya, sampai saat ini saya menginjak tahun ke-7 berarti kalau di Saudi. Sebelumnya saya pernah bergabung di private jet company, kemudian Air Atlanta Icelandic, negara di Iceland, Garuda Indonesia, dan Lion Air ketika pertama kali saya menjadi seorang cabin crew. Oke, dan pada malam hari ini saya akan berbagi ya, kita sharing knowledge aja ya, kita saling berbagi ya, bukan berarti saya di sini menggurui ya, tapi pengalaman saya selama 14 tahun bekerja di industri hospitality industry, saya akan coba bagikan dan semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman sekalian. Dan nanti kita akan ada open discussion ya, silahkan kita berdiskusi bersama kalau memang ada yang masih ragu atau masih ingin diketahui. Oke, dan malam hari ini tema yang akan saya bawakan adalah personality development. Akan meliputi beberapa topik yang akan saya bawakan, diantaranya apa sih personality development dan why is it important, kenapa sih penting, dan bagaimana kita membangun good personality.
and bagaimana kita membuat impact atau impact ya untuk sosial dan bersiap untuk menjadi pribadi kita yang jauh lebih baik tentunya. Dengan topik tersebut saya harapkan ya kita bisa menjadi naik kelas ya, upgrade untuk menjadi orang yang jauh lebih baik ke depannya. Dan sebelum itu sebenarnya saya pengen kenalan ya satu-satu. Kira-kira cukup nggak ya waktunya? Saya dikasih waktu 1 jam nih. Mungkin boleh atau enggak ada yang mewakili 3 orang perkenalan, sisanya mungkin ketik di chat aja ya nama dari kota asal boleh ya, biar saya tahu nih siswa pesertanya siapa aja. Nih yang udah raise hand ada Tika dari Pabar. Pabar tuh mana ya, Tik? Izin masuk Kak, Pabar tuh Papua Barat. Oh, Disingkat. Papua Barat. Oke. Baik. Boleh, Tik, silakan. Oke, izin masuk Kak. Halo, selamat malam Kak Tiwi. Ingin memperkenalkan diri. Nama aku Tika Rahmayanti Izan Nasution, biasa dipanggil Tika. Aku asal provinsi dari Sumatera Utara, namun aku menjabat sebagai Duta Inspirasi Papua Barat batch ketiga. Aku sedang duduk di bangku kuliah semester 2 jurusan Biologi di Universitas Negeri Medan. Kesibukan aku saat ini adalah menjadi seorang mahasiswa, mengikuti organisasi dan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang Duta Genre Sumatera Utara 2022. Terima kasih. Terima kasih Tika. Baik, next ya. Kita lanjut ke yang cowok ya. Saya tunjuk aja deh yang raise hand. Mikael dari NTT. Oke, selamat malam Kak Tiwi. Malam. Kenalkan, saya Michael dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya mahasiswa semester akhir di program studi manajemen agribisnis. Dan kesibukan saya sekarang sebagai karir konsultan. Terima kasih. Salam kenal. NTT-nya di mana wilayahnya? Di Kota Kupang, Kak. Oh, Kupang, ya ampun. Saya jadi ingat bakso, apa yang terkenal di Kupang? Bakso Sari ya, kalau nggak salah. Masih ada nggak tuh? Masih ada. Oke. And next, one more ya. Mau cewek apa cowok nih? Ya udah cewek aja ya. Biasanya dari Maluku deh, Ismi. Ya, halo Kak. Halo. Suara Ismi terdengar jelas. Ya, terdengar. Terima kasih sebelumnya buat Kak Tiwi atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ismi. Di sini saya menjabat sebagai Duta Inspirasi Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Cuman seperti Kak Tika tadi, Ismi aslinya asli Jawa Timur, gitu Kak. Tepatnya di daerah Madura, Pulau Sampang nih, kalau Kak Tika tahu. Kak Tiwi. Nah, Ismi sekarang seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Sekarang sudah semester 5 nih, Kak. Kebetulan jurusannya sama dengan Kak Tiwi, jurusan komunikasi. Dan kesibukannya sekarang mengikuti Duta Inspirasi pastinya, dan beberapa organisasi di kampus termasuk lembaga pers mahasiswa di fakultas saya. Seperti itu, Kak. Salam kenal. Terima kasih Ismi. Wah, luar biasa ya. Ini anak-anak muda yang luar biasa kalau saya lihat ya. Sudah mau bergabung dalam community yang positif. Baik, yang lainnya tadi saya baca banyak banget. Ini ada Syafira dari Banten, DIY, siapa nih? Justina dan lain-lain. Baik, salam kenal semuanya. Well, kita lanjut ya. Sorry. Oke. Apa sih sebenarnya personality development menurut kalian? Ada yang bisa tahu nggak? Dan apakah personality itu menurut kalian tuh penting? Kalau boleh, saya pengen tahu kalian chat, menurut kalian penting atau enggak? Yes or no gitu aja. Oke, penting banget nih katanya. Penting, yes, wow, oke.
Ada yang bisa jawab satu orang, kenapa menurut kalian penting banget? Mungkin ada yang mau bantu jawab? Gak ada yang berani? Maunya ditunjuk? Aku mau, Kak. Oke, boleh. Silakan. Ya, menurutku tadi aku juga menuliskannya penting banget, mungkin juga mewakilkan dengan teman-teman yang lainnya, karena menurutku kan kepribadian itu adalah sebuah gabungan dari apa ya, sebuah state dan juga apa ya, dia adalah sebuah hal yang sulit untuk dijelaskan karena kan dia gabungan dari beberapa hal gitu. Sedangkan di banyak kejadian di hidup ini gitu ya, perlu banget kita berkomunikasi sama orang lain, perlu juga kita untuk bagaimana cara kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik, terus bagaimana kita bisa diterima di lingkungan, itu juga sangat berperan besar banget nih si kepribadian itu. Makanya sebisa mungkin, semaksimal mungkin kepribadian itu kita tumbuhkan dengan yang baik gitu, karena kepribadian ini sifatnya adalah menetap gitu ya, walaupun dia bisa berubah, tapi ada sesuatu yang menetap. Maka dari itu, sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita buat personality yang baik agar selanjutnya juga kita bisa menjadi orang yang baik gitu dengan versi kita masing-masing, gitu kalau menurut aku. Baik, kasih luar biasa jawabannya. Ya, jadi emang betul ya bahwa personality development itu sangat sangat penting. Dulu ketika saya mengambil short course di John Robert Powers di Jakarta, saat itu saya ingat banget. Jadi saya waktu itu sudah jadi pramugari ini ceritanya di Lion Air. Ketika teman-teman saya tahu saya ngambil kursus personality development, semua orang jawabannya cuma satu, emang lo gila? Atau emang ada yang salah dengan personality kamu? Seperti itu rata-rata ya. Karena artinya apa? Sosial tuh banyak yang tidak tahu bahwa penting loh ternyata kita itu mendevelop our personality. Karena kenapa? Wait ya, ini sorry ya, ini aku agak aku pakai laptopnya anakku sebentar. Wait a minute. Nah. Oke. Karena 80% kesuksesan seseorang itu dipengaruhi oleh kemampuan atau kepribadian atau soft skill-nya mereka. Dan ini penelitian ini banyak dilakukan di beberapa negara dan terbukti bahwa orang sukses itu ternyata faktornya bukan cuma IQ aja ya, tapi juga EQ atau emotional intelligence-nya dan juga soft skill yang lain. Pernah nggak nemuin? Mungkin kalian di kampus deh, pasti nemu ya, atau di sekolah pernah menemukan teman yang pinter banget, tapi dia nggak, kalau bisa dibilang diajak ngomong tuh nggak enak, atau dia terlalu introvert banget, nggak mau berkomunikasi dengan orang. Pasti kita menemukan orang-orang kayak gitu, akhirnya kayak, nggak asik nih, gitu-gitu. Atau ketika di teamwork nih, kalian bekerja sama dalam suatu pekerjaan, terus ternyata ada salah satu teman yang ngerasa sok banget atau ngebosi misalnya gitu, atau arogan, itu pasti juga aduh kayak udah bikin gak nyaman. Jadi itu ternyata itulah hal-hal yang mempengaruhi kita, kenapa personality itu harus kita kembangkan atau kita develop. Personality itu sesuatu yang melekat ya di diri kita. Sesuatu yang melekat di diri kita dan menjadi pembeda kita dari orang lain. Personality sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang artinya topeng atau kedok, ya, atau penutup muka. Jadi bukan berarti kita itu dituntut untuk menjadi orang yang berbeda ya, atau dituntut untuk berpura-pura atau fake gitu, enggak. Tapi justru kita itu apa yang kita tampilkan itu tuh melekat loh dan menjadi identitas kita. Contoh nih, kalau kalian lihat, kalau dengar namanya Pak Sandi Uno deh misalnya, apa sih yang melekat di diri dia? Biasanya orang, wah dia selalu ramah nih, atau oh dia olahraga banget, atau oh dia entrepreneur sukses gitu. Itu sesuatu yang potensi yang melekat di diri dia. Atau misal dari sini, dari beberapa misalnya, kamu kenal nggak sama yang namanya Rifki itu yang dari Jateng misalnya? Oh iya, gue tahu tuh si Rifki. Dia yang ini kan, yang pendiam banget kan? Atau oh iya, dia yang rambutnya keriting kan, misalnya gitu. Atau oh dia, nah itu kan karakteristik ya, fisik dan sebagainya. Jadi personality itu akan melekat dan menjadi identitas buat diri kita. Oke.
So, how to develop our good personality. Jadi, karena kita tahu itu penting dan bagaimana sih kita mendevelop personality kita untuk menjadi baik ya. Saya membaginya menjadi 5. Menurut saya tuh yang perlu dikembangkan tuh hanya 5 aja dulu memulainya ya, nggak usah muluk-muluk banyak-banyak. Yang pertama kita akan mulai dari mindset, kemudian habit, dan ketiga performance kita, kemudian baru beranjak ke etiket, dan kemudian kita memperbaiki yang namanya communication skills kita. Karena orang banyak yang belajar tentang, oh mereka tahu nih tips untuk sukses itu seperti ini loh, atau tips untuk berkomunikasi yang baik itu seperti ini loh. Tapi mindset orang tuh nggak dirubah. Itu sesuatu yang membuat kadang tuh apapun deh, ilmu apapun tuh jadi tidak berhasil. Makanya mindset itu perlu dirubah terlebih dahulu. Ya, mindset sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada conscious mind sama subconscious. Apa sih conscious itu? Conscious itu artinya adalah sadar ya. Alam bawah sadar kita. Kalau subconscious artinya alam di bawah sadar ya. Alam yang kita tidak sadari nih. Kayak contohnya nih kayak conscious mind itu misalnya kita ingat nih, sekarang kita lagi nginget-nginget, oh iya 1 ditambah 1, oh 2, itu conscious. Subconsciousnya kayak misalnya tiba-tiba kamu lagi diam, ngelamun, terus tiba-tiba kamu teringat sesuatu, traumatik masa lalu lah, atau teringat mantan lah ya kan, atau whatever, itu ternyata kan karena berpengaruh, subconscious itu ada hubungannya dengan perasaan juga. Dan ternyata conscious itu hanya berpengaruh 5%. Ya, jadi yang terlihat selama ini kita itu rata-rata kayak kecerdasan IQ itu tuh hanya kayak 5%-nya kita loh, itu hanya pikiran. Sedangkan subconscious mind kita itu 95% tuh menguasai diri kita. Makanya kenapa orang kalau misalnya dia punya habit yang bagus, punya prinsip hidup yang bagus ya, mau hidupnya dicoba kayak apa, dia pasti akan balik lagi, atau dia akan tetap apa ya, mudah untuk recovery. Kalau misalnya orang nih, contoh, kita mungkin punya teman 1 orang, wah dia pendiam banget. Kita lihat hidupnya dia tuh sempurna deh. Terus tiba-tiba esokannya di berita muncul dia bunuh diri. Lalu kita jadi pengen tahu kan kenapa ya, padahal kayaknya hidupnya dia itu happy-happy aja. Ternyata setelah dibongkar-bongkar, ternyata dia memiliki traumatik masa lalu yang luar biasa. Misalnya ternyata dia itu dulu adalah pernah mengalami sexual harassment misalnya, kekerasan seksual, atau mungkin dia pernah verbal harassment, pernah mendapatkan bullying lah atau apapun. Jadi yang membuat dia itu kayak traumatik, akhirnya kayak dia mungkin merasa hidupnya dia tidak berharga dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Itu hal-hal yang sangat berbahaya banget, dan itulah kenapa emosi kita emosi kita, feeling kita itu tuh berpengaruh terhadap subconscious kita. Jadi ini juga salah satu jawaban kenapa dari kalian-kalian ini mungkin susah melupakan para mantan ya. Ini salah satu jawabannya. Karena apa? Karena ya itu berkaitan dengan emosi dan feeling ya. Makanya kalau melupakan pelajaran itu lebih gampang karena itu di conscious mind. Oke, so dari sini penting banget untuk kita rubah karena kita tahu bahwa ternyata alam bawah sadar kita itu sangat penting. Lalu gimana dong Kak Tiwi kalau untuk membangkitkan alam bawah sadar kita itu supaya tetap positif. Nah, metode yang biasanya saya lakukan tuh kalau setiap pagi, every morning, bangun tidur ya, pasti yang pertama saya ucapkan itu adalah alhamdulillah. Terus kalian mungkin punya agama apapun tapi try to start morning itu with something positive. Ya, kalian bisa bersyukur, kalian bisa afirmasi diri, duduk sebentar misalnya setelah minum air, kalian duduk sebentar, kalian bisa afirmasi seperti hari ini adalah hari yang indah, aku akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa, di kampus segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar, misalnya pekerjaanku akan berjalan dengan baik, atau mungkin kalian kalau yang beragama Islam kalian bisa melakukan ibadah dan melakukan doa, itu juga salah satu cara membangun pikiran bawah sadar kita, dan harus menghindari hal-hal yang negatif. Jadi selalu
selalu memasukkan sesuatu yang positif-positif. Seperti contohnya mungkin membaca buku-buku yang positif atau mungkin mendengarkan motivasi-motivasi, itu tuh juga membantu. Atau juga mendengarkan lagu-lagu ketika kalian sedih, jangan mendengarkan lagu-lagu galau karena akan membuat kalian semakin terpuruk. Jadi ketika kalian sedih, oke, nangis, teriak, atau pergi kemana sebentar, one day, and then back stronger. Kemudian write note atau mungkin listen good music, make yourself comfortable, bangkitkan lagi alam bawah sadar kamu untuk gak apa-apa, hari ini gue hancur, besok gue bisa bangkit lagi, seperti itu. Jadi harus selalu gak masalah manusia itu manusiawi untuk kita itu gagal atau fail atau sedih, tapi take one day, today enough, and then next-nya kamu harus mengisi lagi pikiran-pikiran kamu dengan hal-hal yang lebih baik lagi, lebih positif. Nah, yang kedua adalah build habit. Yang pertama tadi change your mind ya, atau mindset harus dirubah. Dan yang kedua menurut saya setelah pikiran kita itu jauh lebih positif ya, kita bisa mulai merubah habit kita. Kalau misalnya kita udah tahu nih, penting, terus afirmasi, terus kita berdoa bahwa itu hal-hal positif. Nah, habit kita itu untuk merubah habit itu akan lebih mudah ya, akan lebih menerima gitu loh, karena kita sudah terbiasa untuk memasukkan sesuatu yang positif di mindset kita. Nah, habit yang perlu dirubah itu sebenarnya nggak usah muluk-muluk ya, nggak usah yang wah Miss Kak Tiwi itu habit yang bagus tuh harus olahraga ya, yang ke gym seminggu 3 kali gitu, atau harus harus wake up at 5 o'clock misalnya gitu-gitu. Ya nggak harus juga ekstrim ya. Kita bisa mulai pelan-pelan. Mungkin dari yang bangunnya biasa bangun jam 9 pagi bisa dimundurin 8, kemudian 7. Jadi slowly. Terus kemudian misalnya makan, nggak harus juga kamu makan eat salad every day ya, karena tahu bahwa sayuran tuh sehat atau buah-buahan tuh sehat, terus kayak aku nggak mau makan gorengan sama sekali. Ya nggak juga. Kita bisa memulai dari ya porsinya, mungkin karbonya dikurangin, kemudian porsi sayurnya dan proteinnya ditambah. Jadi pelan-pelan, nggak harus langsung cut semuanya, langsung berubah drastis, nggak perlu. Karena kalau kita cut dan langsung berubah drastis itu biasanya nggak awet. Pasti seminggu 2 minggu bakalan balik lagi karena kayak gila ya, menyiksa. Pasti akan berpikirnya gitu. Tapi kalau pelan-pelan itu pasti akan lebih mudah. Kemudian ini salah satunya ya, change habit seperti wake up pagi itu banyak sekali penelitian sudah dilakukan bahwa otak kita itu maksimal tuh di pagi hari. Banyak kalau misalnya kita belajar di pagi hari itu biasanya otak kita itu jauh lebih fresh ya, lebih bisa nangkep. Terus kemudian hormon baik itu juga banyak di pagi hari yang memberikan rasa happy, senang, tenang, itu banyak di pagi hari. Kemudian ketika kita makan sehat pun itu kita mendapatkan banyak sekali manfaat ya, seperti tubuh kita yang berat badannya itu lebih stabil, kemudian pasti mengurangi penyakit-penyakit, dan juga kulit yang jauh lebih sehat, dan tentunya usia yang jauh lebih panjang ya, insya Allah ya. Tapi kita bisa lihat dari orang-orang terdahulu ya, zaman dulu sebelum ada obat-obatan atau sebelum ada banyaknya sekarang micin-permicinan itu ya, kita lihat orang-orang kampung tuh yang makannya cuma lalapan, mereka usianya itu luar biasa, panjang umur semua rata-rata. Dan ini saya membuktikan sendiri ya dengan 3 habit ini, dari wake up early, eat healthy, work out. Saya dengan kondisi usia sudah di kepala 3 ya, saya udah 35. Anak saya udah 2, yang satu 10 tahun, yang satu 7 tahun. Kemudian saya masih tetap bisa bekerja sebagai pramugari, dan saya nggak perlu yang namanya diet-diet ketat. Saya nggak pernah diet ketat. Saya nggak pernah perawatan ke dokter, sama sekali saya nggak pernah ke klinik kecantikan untuk perawatan wajah. I just use skincare normal, terus kemudian olahraga saya juga nggak nge-gym yang kayak ini, hanya rutin aja, pokoknya seminggu
minimum 1 kali. Dalam 1 minggu saya pasti ada olahraga. Kalau memang lagi niat bisa seminggu 3 kali. Just walk around atau hanya lari atau mungkin hanya workout via internet, lihat-lihat video atau mungkin ya kadang kalau lagi bosan Zumba atau dan lain sebagainya. Dan ini membuat saya itu merasa sampai saat ini tuh alhamdulillah baik di karir mengajar ataupun di hospitality itu bermanfaat banget gitu. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Nah, yang ketiga adalah performance. Dari tadi mindset-nya udah dirubah, kemudian habit kita perlahan-lahan kita betulin, dan yang ketiga adalah performance atau penampilan diri kita. Performance itu mungkin kalian pernah lihat atau dengar iklan yang kesan pertama itu begitu menggoda. Selanjutnya itu terserah Anda. Itu betul nggak sih? Kalau menurut saya itu betul banget. Karena ketika kita melihat seseorang ya, siapapun itu, baik atasan, baik itu teman, baik itu dosen, siapapun, ya penampilan dia di awal itu akan membuat kita berpikir, nih orang nih seperti apa gitu. Dan kalau orang itu misalnya really good looking, cara bicaranya baik, sopan, terus menyenangkan, itu kita kayak, wah gila, gue suka banget nih sama orang. Ternyata pas ngobrol dia zonk misalnya ya, ternyata aduh nggak enak diajak ngobrol atau apa. Tapi ya at least kita pernah terpersona dengan kesan pertama itu. Berbeda dengan kalau kita bertemu orang dan kesan pertamanya itu adalah dia berantakan banget atau dia bau badan banget. Kemudian the next day kita ketemu dia itu udah rapi gitu ya. Tapi kayak tetap ada kayak, duh gila nih orang aslinya pasti berantakan deh kayaknya gitu-gitu. Kita udah menerka yang negatif dulu nih kayak gitu. Jadi penting sekali performance itu ya, karena itu menjadi kesan pertama atau first impression kita di hadapan orang lain. Ya, benar sekali aku baca di chat ya, memang betul. Nah, ini coba kalau kalian bertemu 2 makhluk hidup ini nih, yang satu ini bukan terlepas dari gender ya, tapi kalau kalian bayangkan ketemu yang di sebelah kiri dengan seseorang yang rapi, senyum, kemudian berpakaian yang baik ya, dengan yang satunya walaupun nih yang satunya itu walaupun misalnya dia kaya banget nih, tapi kamu melihatnya berantakan gitu di awal, pasti kamu juga nggak tahu kalau dia itu kaya kan, kamu pasti akan lihatnya, duh ini orang stres apa ya pakaiannya kayak gitu banget, atau mungkin nggak menarik gitu loh, padahal ternyata di belakang itu dia adalah profesor misalnya. Nah, jadi ini menunjukkan performance itu ternyata betul-betul berpengaruh ya terhadap first impression seseorang. Siapa nih? Kenapa? Ada yang resen? Oke. Oke, so first impression itu menurut penelitian ya berpengaruh terhadap 55% dari impression orang lain terhadap kita ya. Jadi sebagus apapun message yang kita berikan atau pesan yang kita berikan, sebagus apapun suara kita ya, kalau kitanya berpenampilan acak-adul atau enggak rapi, itu juga sangat-sangat berpengaruh ya. Dan bagaimana sih first impression itu bekerja? Ya, pertama first impression itu terlihat dari penampilan kita ya, seperti rambut yang tertata rapi, kemudian senyum yang genuine atau yang tulus ya, terus kemudian bagaimana kamu itu membawakan diri, bagaimana kamu hygiene penampilannya, nggak bau badan, nggak bau kaki, nggak bau rambut ya, segala sesuatunya, dan itu adalah cara kita menampilkan first impression yang baik ke orang lain. Ya, seperti ini. Jadi kayak make up pun kalau perempuan itu make up-nya itu nggak berlebihan, make up-nya tidak berlebihan, kemudian rambutnya tertata rapi, kemudian bagaimana kamu tersenyum, dan cowok pun juga sama. Nah ini sebenarnya saya tuh biasanya kalau ngajar kayak gini kan offline ya, karena pengennya langsung praktek nih cara
cara apa itu namanya berpenampilan yang baik itu seperti apa. Jadi saya bisa mengoreksi ini. Tapi ya karena kita online ya nanti kita berdiskusi aja ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sedang meeting atau misalnya bertemu klien, boleh nggak kita pakai celana jeans? Boleh loh menjawab. Atau pakai chat boleh? Oke, saya baca ya. Enggak. Oke, bagus. Jadi kita juga harus tahu ya, ini salah satu penampilan diri. Jadi kita harus tahu tempatnya itu di mana. Itu namanya performance. Kita harus tahu kapan kita itu berpakaian. Kalau kita sedang ada acara resmi, biasanya di undangan itu tertera atau biasanya ada informasi formal atau casual smart atau casual. Jadi kalau kita misalnya ke kantor ya suka nggak suka ya harus berpakaian smart casual atau setidaknya atau formal sekalian kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bertemu sekedar teman ya kita boleh namanya pakai jeans. Terus misalnya kita kayak ke suatu lembaga atau kantor deh, misalnya ke kantor kelurahan atau ke kampus ya. Walaupun kita misalnya pakai jeans diperbolehkan, tapi kalau mau ya kita punya nilai lebih ya, value lebih ya kita menghindari yang namanya pakai sandal atau pakai ya sandal jepit atau sandal yang terbuka. Diusahakan kita memakai sandal atau sepatu diusahakan kita memakai sepatu yang tertutup. Terus kemudian jeans yang kalau nggak super ketat atau skinny ya. Kalau misalnya jeansnya ketat ya atasannya agak sedikit longgar seperti itu. Jadi betul-betul kita harus tahu nih tempat, jangan sampai kita saltum atau salah kostum ketika kita bertemu seseorang. Terus kemudian juga on time ya, performance itu berpengaruh terhadap on time kita. Kalau misalnya kita orang yang suka telat, kita janjian sama temen suka telat, lama-kelamaan di-tag-in, kalau ketemuan sama si Tika, aduh telat mulu deh dia. Atau kalau ketemuan sama si Rifki, aduh nggak banget deh, pokoknya dia tuh meeting jadi molor deh gini-gini. Nah itu juga hal yang sama. Jadi kalau kamu, apalagi khususnya nanti di dunia profesional, time it's important ya, sangat-sangat penting. Ini tadi ya dress code-nya, seperti pakaian itu sangat-sangat penting dan bahkan orang itu menilai 30 second hanya 30 second atau 30 second ya. 30 second atau 2 minutes interaction itu mereka itu udah bisa menilai kita itu kayak apa dari top to. Aduh nih orang tuh seperti apa, itu udah dinilai dari awal. Ini salah satu contoh business casual versus profesional. Jadi kalau misalnya kita dapat undangan pakai baju profesional ya, interview atau apa itu namanya ketemuan dengan klien pakai profesional ya kita harus professional look. Tapi kalau kita bertemu yang agak santai misalnya itu boleh pakai business casual. Nah, ini warna yang disarankan itu untuk pertemuan-pertemuan profesional ya atau bisnis itu usahakan memakai warna-warna yang agak-agak netral seperti black itu for sure, putih itu juga ya gray, brown atau blue. Kalau misalnya mau pakai merah itu lebih ke merah marun ya, yang agak tua itu juga masih oke. Gitu. Terus sepatu itu wajib. Kalau misalnya yang cewek diusahakan pakai heels karena sebagus apapun sepatu kalau no heels ketika pakai baju profesional itu agak-agak berkurang ya. Jadi belajar yang nggak biasa pakai heels, siapa mulai belajar pakai heels minimum 3 cm. Tapi kalau bisa sampai 7 cm itu much better. Terus yang cowok juga kalau nggak punya sepatu hitam kulit, kalau bisa investasi ya. Kalau bisa beli, harus punya satu lah dari koleksi kalian ya yang banyak itu di lemari, at least harus punya sepatu kulit itu satu warna hitam atau warna coklat.
Kayak gitu. Begitu juga suite atau pakaian formal itu kalau bisa kita itu tuh investasi ya, saya nggak bilang itu pengeluaran karena itu akan long lasting banget, kita bisa pakai di acara apapun. Misalnya kalian nanti sidang skripsi, kalian mungkin nanti melamar pekerjaan atau kalian bertemu klien, jadi akan kepakai terus. Nah ini salah satu contoh juga kita melatih yang namanya appearance kita ya atau penampilan diri. Seperti bagaimana how we stand, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita duduk. Ini saya pakai gambar sekolah milik saya ya. Kebetulan saya punya sekolah pramugari. Jadi ini bagaimana saya mengajarin mereka bagaimana cara berdiri, berjalan dengan tegak dan juga duduk ketika di acara-acara formal. Ini juga masih masuk ke dalam appearance seperti bagaimana kita merawat atau skincare, ya perawatan kulit, kemudian hairdo, perawatan penataan rambut dan juga make up itu penting. Kalau yang cowok perlu nggak skincare? Perlu banget ya. Cowok itu sekarang udah nggak zaman nggak pakai skincare ya. Cowok itu wajib pakai skincare. Tapi nggak seperti cewek yang harus sampai serum-serum ABC ya nggak usah ya. Cukup cowok itu yang investasinya itu adalah scrub ya, facial scrub atau pembersih muka ya. Karena cowok itu kan mungkin naik motor, naik mobil, kena debu ya, kena macam-macam, sampai rumah selalu bersihkan muka. Kemudian yang kedua adalah pelembab. Ya, pelembab itu juga penting banget buat cowok supaya wajahnya tetap sehat lah, glowing ya, shimmering, splendid ya. Jadi gantengnya itu bisa nambah sekian ribu% gitu. Terus sama apa ya? Sama sunscreen ya. Kayak yang paling penting itu sunscreen supaya kulitnya itu atau nanti ketika di usia kalian di usia di atas 25 itu nggak muncul flek-flek hitam. Kalau untuk cewek pastilah harus wajib pembersih wajah, terus kemudian pelembab, disesuaikan apakah kalian tuh kulitnya kering ataukah normal ataukah berminyak, itu disesuaikan. Produknya itu disesuaikan dengan jenis kulit kita. Kemudian sunscreen itu wajib ya. Jadi kenapa saya bilang sunscreen itu wajib baik cewek atau cowok, karena saya mengalami sendiri. Di seluruh keluarga saya itu dari kecil kayaknya semua saudara-saudara saya itu nggak ada yang biasa pakai sunscreen, dan di atas usia 20 tuh ponakan-ponakan saya itu muncul flek-flek ya. Dan saya tuh alhamdulillah dari dulu dari SMA pelembabnya kan yang murah waktu itu Citra yang 12.000 deh kalau nggak salah. Udah ada sunscreen-nya ya 15% dan itu ternyata sampai sekarang saya nggak punya flek sama sekali, itu terbantu. Dan ternyata emang sangat bagus sekali ya untuk sunscreen itu. Kalian bisa bertanya langsung ke dokter kalau tidak percaya. Kalau ada yang nanya nih tadi ya di chat ya, merek yang bagus apa? Merek itu saya nggak merekomendasikan merek apapun karena segala sesuatu itu harus di cross check dulu ya. Harus kalian coba dulu dan jangan coba-coba produk kosmetik itu sering-sering. Saya dari saya pakai skincare tuh dari SMP kelas 3 sampai saya jadi pramugari di Lion Air, itu pelembab wajah saya itu waktu itu masih Citra. Dari SMP sampai saya jadi pramugari. Jadi ketika pramugari teman-teman saya udah pakai krim dokter lah yang mahal-mahal, saya cuma pakai Citra yang sekarang mungkin naik jadi 25 ribuan ya waktu itu ya, jadi waktu di Lion. Kemudian ya karena pertambahan usia ya itu udah mulai kurang bagus, jadi akhirnya saya bergantilah produk kayak gitu. Nah jadi dan itu saya setia sampai sekarang hampir 10 tahun. Nah ketika saya mau change produk, pernah sih beberapa kali saya mencoba untuk change produk ke kosmetik yang lain. Misalnya contoh saya pengen coba Wardah nih. Nah saya biasanya coba itu nggak langsung brok semuanya satu set gitu, nggak. Jadi saya ganti dulu misalnya facial wash-nya pelan-pelan. Terus kemudian saya ganti cleansing-nya. Atau terus nambah lagi saya ganti pelembabnya gitu-gitu. Jadi saya lihat nih reaksi kulit saya ada cocok apa enggak, atau panas atau enggak, alergi atau enggak. Jadi nggak langsung seret semuanya kayak gitu. Terus pelan-pelan. Ketika dan skincare itu bekerjanya itu cukup lama ya, bisa sampai 6 bulan kita bisa lihat hasilnya bagus apa enggak. Jadi buat kamu yang misalnya lagi pakai skincare, Kak, aku baru pakai skincare A nih,
baru 2 minggu terus kayaknya nggak ada perubahan deh, sabar ya. Kita tunggu sampai 3 sampai 6 bulan, betul-betul nanti lihat nih bagus atau enggak. Selama kamu, kamu ngerasa kulitnya nggak panas, nggak ada, gejala-gejala yang menandakan kamu nggak cocok ya atau beruntusan lain-lain, ya udah continue aja. Tapi kalau ketika pemakaian sekali, 2 kali, bahkan kamu paksain sampai lebih dari 1 minggu dan kulit kamu tuh semakin parah, ya harus di-stop segera, ganti skincare yang lain ya, kayak gitu. Jadi merek apa yang bagus, sesuaikan dengan jenis kulit kamu aja ya. Nah, tadi setelah performance ya, kita udah tahu nih cara berpenampilan yang baik itu seperti apa, berpakaian yang baik seperti apa. Nah, kita beranjak ke yang namanya etiket. Etiket tuh apa sih, Kak? Kan udah performance aku udah bagus. Kan aku udah ngerti cara make up yang bagus, cara duduk yang baik, yang sopan tuh seperti apa. Kenapa sih harus belajar etiket? Nah, kita ini masalahnya kan makhluk sosial ya. Kita hidup dalam bermasyarakat dan etiket ini adalah salah satu indikasi kita itu orang yang punya value atau tidak. Ya, etiket itu tuh tata cara atau adat, sopan santun, norma, aturan dalam bermasyarakat ya yang beradab dalam hubungan memelihara hubungan baik antar manusia. Jadi lalu bedanya apa, Kak? Etiket sama etika. Ya, ini mungkin ada yang tahu nggak beda etiket sama etika? Gak ada yang tahu? Oke, lanjut ya. Jadi kalau etika itu misalnya lebih ke misalnya kita tahu nih benar atau salah. Contoh, Kak Tiwi, aku tahu nih kalau mencuri itu nggak bagus. Nah itu etika. Jadi ketika kamu mau mencuri, kamu udah bergejolak nih dalam hati kamu. Oh iya, itu kan nggak benar, perbuatan yang benar. Tapi udahlah nggak apa-apa, aku lakuin aja. Ya udah, itu kamu urusannya etika kamu tuh urusannya dengan diri kamu sendiri. Yang penting kamu udah tahu bahwa itu baik atau tidak baik gitu. Nah, kalau etiket ini lebih kalau misalnya kamu nggak melakukannya, ya nggak apa-apa, kamu nggak masalah. Tapi masyarakat yang akan mengejudge gitu kan. Karena kayak misalnya dalam jamuan makan deh, kamu tuh makannya itu kakinya naik kayak ke warung ya, tahu nggak? Naik satu gitu terus makannya pakai tangan. Padahal itu jamuan resmi. Atau kamu itu bersendawa kenceng, gitu. Atau tanpa kamu nutup mulut atau apapun. Atau misalnya kamu tuh ketika bertemu orang lagi di acara resmi, acara pernikahan misalnya, terus kamu ketemu teman kamu yang lama, terus kamu teriak, "Hai, apa kabar?" Gini-gini, terus kayak orang tuh jadi langsung pay attention ke kamu. Nah itu urusannya dengan etiket ya. Berarti kayak apa ya? Apa itu namanya etiket kita dalam bersosial. Ini salah satu kegiatannya. Kita bisa belajar banyak etiket ini. Nah, ini biasanya saya ajak itu praktek ya, langsung table manner ya harusnya. Jadi kayak bagaimana kita makan dalam jamuan resmi atau semi formal yang baik seperti apa. Terus kemudian bagaimana kita berjalan seperti apa. Nah, ini ada beberapa etiket dan etiket itu berlaku ke banyak hal seperti etiket berpakaian, etiket makan, etiket berbicara, etiket berjalan, etiket duduk. Nah, ini akan jadi pertanyaan nih nanti di sesi terakhir, siapa yang bisa menjawab etiket berpakaian itu seperti apa sih? Etiket makan itu seperti apa? Etiket berbicara itu seperti apa? Kalau ada yang bisa menjawab nanti boleh saya kasih satu buku saya yang ini ya, yang ini. Gak kelihatan ya? Aku blur itu yang nanti aku ya satu buku saya nanti saya kirim ke kalian. Next ya. Terus yang terakhir setelah kita tahu cara tata krama yang baik, akhirnya yang terakhir adalah yang paling penting yaitu communication skill ya. Bagaimana kita mendeliver sesuatu. Karena sebaik apapun message, kalau kita nggak bisa cara membawakannya itu akan sangat minus ya. Akan terlihat membosankan atau mungkin akan terlihat nggak banget atau mungkin nggak paham isinya apa, dia ngomong apa sih kecepatan atau dia ngomong apa sih bikin ngantuk kayak gitu. Jadi itu perlu dibentuk communication skill ini kalian bisa ikuti
seperti pelatihan public speaking ataupun seperti ini ketika forum-forum bersama kayak gini, kalian bisa memberanikan diri untuk berkomunikasi, untuk berbicara di depan umum. Itu harus kalian latih, ya. Nggak bisa nunggu ditunjuk, Kak, malu, nggak apa-apa. Ini mumpung forumnya cuma sekian orang, silahkan berbicara. Gunakan kesempatan untuk berbicara di depan umum dengan baik dan menyampaikan ide. Nah, setelah semuanya selesai, ya pastinya teamwork itu juga akan berpengaruh ya. Salah satu soft skill teamwork itu soft skill, bagaimana kita itu menjalin sebuah hubungan kerjasama yang baik dengan teman kita, rekan kerja kita, dengan atasan kita, dengan tim kita. Karena teamwork itu kepanjangannya nih adalah together everyone achieve more. Karena semakin kita bisa bekerja sama, itu tujuan kita itu akan lebih mudah untuk kita raih. Ya, kemudian ide-ide itu bisa kita explore lebih banyak lagi, dan kemudian efisien dan pastinya efektif. Pekerjaan itu akan terasa lebih ringan. Dan teamwork ini skill. Saya bekerja di perusahaan asing, rata-rata karir saya banyaknya kan di perusahaan asing ya. Saya perusahaan lokal kan cuma Lion Air dan Garuda aja. Ketika di International Airlines tuh rekan kerja saya mostly dari berbagai negara ya, dari Eropa, dari Afrika, India dan sebagainya. Dan teamwork is above everything. Kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain, atau ya saya kasih contoh mungkin di penerbangan lah. Kalau misalnya saya di penerbangan nggak bisa berkomunikasi dengan teman saya yang lain atau nggak bisa bekerja sama dengan yang lain, udah kacau tuh penerbangan. Jadi teamwork itu sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Yang banyak juga pas tidur. Okay, so. Lalu how to make a positive impact? Emang bisa Kak, setelah personality kita itu jadi lebih baik, terus emang kita bisa memberikan impact yang positif kepada dunia ini? Pasti. Ya, pasti kebaikan apapun pasti akan dibalas dengan kebaikan. Don't worry about it. Pasti akan ada. Kalaupun kita yang nggak dapat, keluarga kita yang akan dapat, anak kita yang akan dapat, pasangan kita yang akan dapat. Intinya do good, you will get a good things in your life gitu. Dan terus impact seperti apa sih yang bisa kita kasih, dan tentunya tetap merepresentasikan personality kita, yang membantu develop personality kita. Salah satunya tuh banyak banget. Seperti kita mengikuti community seperti ini. Ini juga salah satu cara untuk kita mendevelop personality kita. Kemudian seperti humanity ya, kayak misalnya kamu ikut acara-acara bantuan-bantuan sosial, kemudian mengajar gratis, atau mungkin memberikan ilmu kamu, pengetahuan kamu ke anak-anak kecil dan sebagainya. Itu juga sama, mungkin menyisihkan rezeki, makanan, memberikan giving ya. Giving ini nggak harus dalam bentuk money, tapi dalam support juga. Ketika kamu tahu ada teman yang lagi down, sedih, giving the support. Atau ada keluarga kamu yang pengen punya cita-cita, pengen jadi orang terkenal misalnya. Jangan kamu bilang, nggak mungkin kamu jadi orang terkenal, lo ngimpi. No, give support. Kayak, gue support deh pokoknya, gini-gini. Jadi build a positive environment, dan kamu juga akan get it back positive environment too. So the last is your life is Oke, udah. Oke. Your life itu has a purpose ya, punya tujuan. Your story is important. Jadi jangan bilang cerita kamu itu nggak penting. Siapa bilang cerita kamu nggak penting? Ketika saya menulis, contohnya ya, ketika saya menulis buku pertama saya, sorry saya non-blurring dulu deh.
ketika saya pertama kali menulis buku saya ini, Cabin Notes yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, saya menulis buku ini tuh 1 tahun waktu itu. Dan ini kisahnya adalah kisah hidup saya. Jadi ketika saya dulu mengejar cita-cita saya jadi pramugari lah, saya ketemu banyak orang seperti apa dan macam-macam kisah up and down-nya saya. Nah, saya tawarkan ke beberapa orang, semua orang bilang banyak teman yang ngejudge yang jelek lah ngapain, ya elah emang lo siapa, pokoknya macam-macam deh. But buktinya ternyata kisah hidup saya menurut Gramedia itu bagus dan diangkat jadi buku. Jadi jangan down deh. Saya dulu dihina orang, ternyata saya balas bahwa kisah hidup saya bisa diangkat loh ke buku gitu. Dan jadi buat kalian yang mungkin ngerasa, aduh Kak, hidup aku nih ceritanya gini-gini aja. No, mungkin belum, tapi believe it, your story itu is important. Nggak one day kamu tuh akan merasakan lah bahwa story kamu tuh mungkin bisa berimpact ke orang lain. Terus your dream itu counts. Jadi kalau kamu punya mimpi, terus bermimpi ya, nggak usah dengerin kanan kiri ya, karena it's your decision, it's your life, kamu punya hak untuk bermimpi, and your voices matter. Jadi suara kamu pun juga penting ya. Kamu bisa menyuarakan sekecil apapun sekarang, apalagi dengan banyak sosial media, kamu bisa menyuarakan yang baik-baik lah, kalau bisa ya, yang baik-baik ya. Kamu bisa membuat YouTube, konten Instagram, macam-macam ya, untuk menyuarakan sesuatu. And we are born to make an impact. Dan kita semua manusia itu, saya percaya itu dilahirkan untuk memiliki sebuah tujuan. Ini salah satu ayat yang sangat saya pegang dalam hidup. Jadi prinsip hidup saya kalau ditanya, Kak, prinsip hidupnya apa sih? Ini. Jadi dari saya sebelum jadi seorang pramugari, I always pegang satu ayat ini, bahwa Allah will not change the condition of people until they change what is in themselves. Dan saya yakin di semua agama pasti mengajarkan semua kebaikan ya, agama apapun itu saya percaya itu. Jadi pasti di agama kalian akan menemukan bahwa Tuhan kalian tuh akan memberikan sesuatu yang luar biasa kalau kamunya juga berusaha. Kalau kamunya diam aja terus tiba-tiba mengharapkan jutaan dolar turun, ya itu agak-agak ngimpi ya. Tapi kalau misalnya kamu melakukan sesuatu, bahkan yang mungkin yang sekarang viral kan, yang Gozali itu ya, yang mendapatkan miliaran dari jual foto selfie-nya aja, he did something. Jadi pantas dia dapat uang segitu gitu. Jadi kita pun sama, ketika kita mengharapkan sesuatu, do something first, then kita mengharapkan balasannya ya. Jadi lakukan dulu, baru kita nggak mengharapkan imbalannya. Seperti itu. Dan itu saja materi dari saya, singkat, karena biasanya memang harus sambil praktek ya. Tapi nggak apa-apa. So, kita buka open discussion aja. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan, boleh. Dan nanti ke depannya kalau mau kontak-kontak sama saya, boleh. Ini Instagram saya, Pratiwi Hidayat. Red Wings itu Instagram sekolah saya. YouTube channel saya Pratiwi Hidayat. Kalau mungkin ada yang tertarik di dunia penerbangan, ya YouTube saya infonya rata-rata tentang penerbangan sih. Email bisa langsung ke email resmi aja ya, di pelatihan Red Wings. Dan ini nomor WhatsApp. Kalau mau ada yang misalnya bertanya-tanya terkait hospitality industry. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Kita buka open discussion-nya. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya. Nah, tadi kita balik dulu deh ke pertanyaan yang ini deh. Mungkin dari kalian ada yang mau menjawab dari terkait ini nih. Etiket berpakaian atau etiket makan. Nah, yang bisa menjawab nanti aku kasih satu novel aku, tapi ini novel self publishing ya, jadi bukan yang diterbitin penerbit besar. Jadi ini jujur saya tulis, terus kemudian ya saya print saya bikin sekian pieces aja, karena saya itu masih belajar nulis novel sebenarnya ya, jadi masih deg-degan juga. Walaupun di Wattpad saya juga nulis ini di Wattpad sih, dan responnya cukup positif banget ya, pembacanya udah ratusan ribu. Tapi saya nggak berani untuk tawarin ke penerbit karena kayak ngerasa novel itu it's not my things gitu. Saya orangnya kan cukup serius. Tapi gak apa-apa, nanti siapa yang bisa menjawab akan saya berikan buku ini, saya kirim ke kalian.
Well, wah ada banyak. Oke, kita buka dulu nih. Siapa yang mau jawab duluan? Yaitu Ardi. Silakan Ardi. Ya, terima kasih Kak. Mungkin ini salah satu pertanyaan atau semua pertanyaan Kak? Salah satu aja boleh. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan etika makan ya Kak. Oke, boleh. Nah, untuk makan sendiri itu tuh kalau misalkan kita sedang bertamu atau sedang berada di satu acara dan kita sebagai tamu itu kita harus menunggu tuan rumah mempersilahkan kita untuk makan. Nah, lalu yang kedua itu saat kita makan kita itu nggak boleh bersuara, kan kadang ada orang yang makan itu ceplak gitu ya istilahnya kalau bahasa Sundanya tuh. Nah itu nggak boleh karena itu nggak sopan. Nah terus kalau lagi makan itu kita harus makan tuh mulutnya itu ditutup. Jangan ya tadi jangan sampai itu nggak boleh. Lalu saat makan kita nggak boleh main-mainin alat makan gitu. Maksudnya kayak misalkan sendoknya kita ketuk-ketuk atau misalkan itu kan kayak garpunya kadang kalau misalkan lagi makan pisang atau apa kan enak gitu ya, kayak ngetuk-ngetuk ke piringnya itu tuh jangan karena kurang gitu, maksudnya kurang sopan. Lalu kalau misalkan kita lagi makan sup itu tuh diusahakan untuk kalau jangan ditiup gitu supnya. Nah mungkin itu aja sih Kak yang aku tahu. Kurang lebih nah mungkin tambahan kalau misalkan table manner ya, itu saat kita makan gitu jangan sampai apa ya, usahakan si piringnya tuh nggak bunyi gitu, nggak berisik gitu. Kayak trang treng gitu kan berisik gitu ya. Nah itu diusahakan untuk tidak terjadi gitu. Hanya itu mungkin Kak, terima kasih. Terima kasih Ardi. Udah pernah ikut table manner belum? Dulu sempet, Ya, oke. tapi nggak lama. Iya. Iya, bagus. Ya, jawabannya tepat ya. Jadi kita etiket ketika kita makan itu banyak sekali, salah satunya ya salah banyaknya. Seperti yang disebutkan Ardi tadi ya, di antaranya. Jadi banyak sekali etiket makan ternyata ribet ya, Miss ya. Ya, enggak juga sih. Kalau udah biasa sih enggak juga. Jadi kita memang harus tahu ya untuk etiket ini. Oke Ardi, thank you jawabannya. And nanti apa ya, email aja kali ya ke alamat kalian ke tempat saya, ke email yang tadi. Terus Terima kasih. untuk sama-sama. Oke, yang lain ya, untuk etiket yang lain. Mungkin ada yang mau, oke, etiket yang lain dulu deh. Akmal, Jakarta nih, cowok dulu deh, saya mau tahu nih. Ya Kak. Oke, gimana Akmal? Mau etiket yang mana? Oke, terima kasih sebelumnya Kak. Saya mau yang etiket berbicara ya Kak. Oke, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Kak. Salam kenal, saya Akmal dari Jakarta. Baik Kak, untuk etiket berbicara atau tata cara kita berbicara itu mungkin bisa kita bagi menjadi tiga ya, menjadi tiga. Yang pertama itu etiket berbicara kepada orang tua atau guru, terus etiket berbicara kepada teman sebaya atau teman dekat, dan etiket berbicara kepada yang orang kita kenal. Nah, mungkin tapi dari ketiga yang itu, umumnya itu ketika kita berbicara itu, kita harus paling utama itu adalah menatap mata seseorang atau lawan bicara kita. Nah, terus untuk yang khususnya di etiket berbicara kepada orang tua, itu mungkin kita bisa berbicara dengan halus, kemudian berbicara dengan sopan, dan itu mungkin juga diatur di dalam ajaran agama-agama kita juga berbicara yang halus dan sopan kepada orang tua dan juga guru. Kemudian ketika orang tua mengajak ngobrol, itu harus kita sautkan, jangan didiemin atau didiamkan. Itu pun juga berlaku dengan teman kita atau orang yang baru kita kenal. Kemudian ketika untuk yang etiket berbicara kepada teman sebaya atau teman kita kenal, itu mungkin boleh kita tetap menggunakan bahasa-bahasa gaul mungkin, tapi tetap kita menjaga etiket berbicaranya. Di antaranya itu
kita tidak menyinggung perasaan orang lain atau teman kita. Kemudian kita tidak terlalu mengeluarkan kata-kata yang benar-benar membuat orang lain itu terbawa perasaannya atau baper. Kemudian ketika kita bicara dengan teman kita atau kita lagi ngobrol bercanda, itu kita tetap utamakan yang namanya berbicara yang sopan dan tidak mengandung unsur-unsur sara seperti itu yang bisa menyinggung perasaan mereka. Kemudian ketika kita berbicara dengan orang yang baru kita kenal, itu mungkin kita bisa melakukan dengan sapaan dulu. Sapaan terlebih dahulu, layaknya kita melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada orang yang baru kita kenal. Kemudian berbicara juga yang sopan dan halus. Kemudian kita harus menatap mata orang tersebut ketika mengobrol, karena dengan menatap mata itu menunjukkan kita kesopanan kita dalam berbicara itu sudah benar-benar memerhatikan orang itu berbicara. Kemudian ketika kita sedang melakukan obrolan itu kita mungkin kita hilangkan dulu tatapan kita atau pandangan kita yang yang terlalu berlebihan ke arah-arah yang lain seperti itu. Mungkin itu aja sih Kak dari yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Kak. Sama-sama, Akmal, luar biasa. Ya, betul ya. Jadi ilmunya kalau berbicara itu TSP, tatap dulu, senyum, lalu bicara, ya, TSP. Nah, tatap itu sebenarnya gini, kalau misalnya mata, itu kita pasti nervous. Apalagi kalau misalnya kita mau berbicaranya sama atasan misalnya, nah atau orang asing ya. Jadi lebih baik tatap itu di antara kedua alis. T-zone-nya ini ya, jadi di antara dua alis di sebelah sini. Jadi kita kesannya menatap mata dia, padahal kita sebenarnya menatap itu. Itu bikin kita lebih nggak nervous banget atau tidak terkesan kayak nantangin gitu ya. Jadi tatap dulu, kenapa kita harus menatap orang yang berbicara dengan kita atau kita berbicara dengan dia, karena itu bentuk kita mengapresiasi orang lain, bentuk kita menghargai kehadiran orang lain. Kemudian senyum, kemudian berbicara. Seperti itu. Nah, ketika misalnya angkat telepon, gimana Kak? Kan nggak kelihatan tuh, tetap aja nada itu terdengar atau nada itu tuh bisa menggambarkan diri kita. Jadi ketika mengangkat telepon pun dibiasakan angkat, kemudian senyum dulu ya, atau ya karena beda ya nada kalau kamu halo atau halo, beda kan? Jadi ketika kita angkat telepon pun tuh pastikan mood kita sedang baik-baik saja ya. Jadi ketika mengangkat telepon pun, halo, selamat pagi, ucapkan salam, halo, siang dengan siapa ya? Itu bisa. Dan diusahakan selalu menggunakan banyak-banyak menggunakan kata-kata 3 magic word seperti maaf, permisi, terima kasih, itu penting banget. Dan kamu akan menjadi orang yang jauh lebih sopan ya ketika kamu banyak menggunakan hal tersebut. Bahkan kalau kita berbicara, kalau misalnya kayak saya di pesawat gitu, ketika kita berbicara dengan perempuan, dengan ibu-ibu yang memiliki anak atau orang yang lebih tua, yang tua gitu, biasanya kita jongkok ya malah. Jadi sejajarkan pandangan mata kita dengan customer untuk menghargai mereka. Seperti itu. Nggak cuma untuk penumpang first class atau business class saja, tapi ekonomi kalau memang dia tua atau apa, kita biasanya jongkok. Iya Ibu, bisa dibantu gimana? Gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Akmal, bagus banget jawabannya ya. Yang mungkin dari ada nih nggak nih orang Batak nih? Kan orang-orang Batak atau apa tuh ngomongnya suka kenceng ya. Padahal mereka tuh sebenarnya nggak apa ya, bukan sengaja ya, memang tabiatnya seperti itu. Tapi bagi orang Jawa ya mungkin, waduh gila, kok dia galak banget ya, atau kok dia marah ya kayak gitu. Nah itu mungkin mulai belajar untuk menurunkan volume ya, atau mungkin yang Jawa pun tahu bahwa oh ternyata emang karakter orang Batak itu ngomongnya kenceng nih, jadi ya udah dia juga tinggal baperan juga. Nah ini juga salah satu dengan kita tahu etiket tuh kita jadi bisa saling memahami ya karakter orang. Terima kasih. Next ya, selanjutnya kita pilih yang cewek ya.
Septi, boleh. Terima kasih Miss Tiwi atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam. Di sini lagi hujan deras plus mati lampu. Perkenalkan, nama saya Septi Tewa Yuni, perwakilan Duta Inspirasi Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan. Saya ingin menjawab tentang etiket berpakaian. Jadi menurut saya pribadi, etika berpakaian itu harus menyesuaikan kondisi dan tema pada saat kita ingin menghadiri suatu acara atau mendatangi suatu event. For example, like pada saat kita lagi meeting itu tidak boleh menggunakan jeans karena penggunaan jeans sendiri itu biasanya untuk hangout atau main bareng teman-teman gitu. Jadi biasanya kalau meeting itu menggunakan blazer dan pakaian formal lainnya. Pada saat kita mendatangi event yang berbau religi harus menggunakan pakaian yang sopan. Even itu tidak tertutup harus tetap sopan gitu. Tidak boleh pakaian terbuka atau seksi gitu. Selanjutnya, kalau seandainya kita menghadiri suatu acara yang non-formal, setidaknya kita juga harus menggunakan pakaian yang sopan. Yang sopan, yang sesuai dengan tema, dan lain sebagainya. Contohnya pada saat menghadiri pernikahan, otomatis pakainya formal, menggunakan batik, atau menggunakan kebaya, dan lain sebagainya. Intinya, etika berpakaian itu harus menyesuaikan kondisi, tema, dan situasi. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama, Septi ya, Ismi lagi. Septi, terima kasih. Dari Sumsel. Sumselnya di mana? Di Lahat. Lahat. Belum pernah saya ke sana. Deket apa ya kota yang paling... Prabu atau Morainim? Oh my God. Atau Pagar Alam? No, never been there. yang ada airportnya apa ya? Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Oke, belum pernah. Ya, mohon maaf Oke. ya. Tapi semoga one day. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, seperti itu ya. Tadi udah clear. And next, the last. Tinggal 2 orang nih yang mengacung ya. Atau Ismi atau Tika nih yang mau menjawab. Oke, Ismi deh. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya Ismi izin menjawab. Di sini tersisa etiket berjalan dan juga duduk. Nah, untuk yang etiket berjalan, menurut Ismi itu untuk yang berjalan lebih ke ketika kita berjalan, kita harus tampil percaya diri, Kak. Usahakan kita berjalan dengan keadaan tegap dan percaya diri. Terus yang kedua, posisi kaki diusahakan untuk menapak ke tanah dan tidak berbunyi. Terus yang ketiga, kita perlu menyesuaikan gerakan tangan dan gerakan kaki tentunya, karena biar tidak terlihat seperti robot ya jalannya. Terus untuk selanjutnya bisa dengan cara tidak terlalu cepat, artinya berjalan yang santai, percaya diri, enak dipandang, seperti itu, tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat yang kesannya malah seperti tidak niat untuk berjalan, seperti itu. Itu untuk yang etiket berjalan. Sedangkan untuk yang etiket duduk, menurut Ismi itu lebih ke kayak duduk di tempat duduk, Kak, gitu. Jadi kalau mau duduk ya harus di tempat duduk gitu. Jangan sampai kita duduk di tempat yang tidak seharusnya diduduki, seperti itu. Dan salah satunya dengan cara mencari tempat duduk ketika kita ingin duduk. Itu untuk yang kedua adalah posisikan kaki di bawah. Jangan sampai kita kakinya di atas, kan banyak tuh ada sekelompok orang yang biasanya duduk enak kalau makan tuh, apalagi kalau makan itu duduknya kakinya di atas satu gitu. Itu banyak sekali Ismi temui. Nah, itu salah satu etiket dari duduk. Terus satu lagi etiket duduk itu biasanya ketika kita duduk bareng teman-teman atau dalam lingkup kelas nih ya, ada dosen, ada guru atau yang lain sebagainya, usahakan kita duduk secara tegap dan menghadap ke depan agar untuk menciptakan pandangan ke dosen agar wah ini antusias banget ya mendengarkan materi atau penjelasan. Seperti itu Kak, kira-kira.
Baik, terima kasih Ismi. Oke, menurut kalian nih, duduk sila, tahu nggak kalian? Aduh, kalian bisa ngelihat saya nggak ya? Coba ya. Tahu Kak. Tahu, Kak. Menyilangkan kaki ya. Boleh nggak? Sopan nggak menurut kalian? Nggak sopan. Tidak sopan, Tergantung Kak. tempat, Kak. Lebih tepat kayak Sopan di tempat tertentu, Kak. Yes. Tergantung tempat. Ya, kalau acaranya semi formal masih boleh ya acara-acara ini. Tapi kalau udah untuk formal diusahakan tidak menyilangkan kaki karena itu sesuatu yang dianggap tidak sopan. Terus kalau untuk cowok merenggangkan kaki duduknya kan cowok emang merenggangkan kaki ya, tapi lebar gitu. Terus tangannya di sini biasanya cowok suka kadang kan kalau duduk tangannya di sini kan misalnya di di dada gini. Boleh nggak? Saya berdiri nih. nggak boleh kayak nggak Tidak ada. boleh. Sopan. Kayak so jago. Lebih ke nggak sopan, Kak. Yes, oke, good. Jadi itu salah satu body language yang memang harus dihindari ya, karena memberikan bahasa tertentu dan kesan tertentu. Oke, thank you Ismi dari Maluku. Malukunya di mana? Ismi nggak dari Maluku, Kak. Dari mana? Hanya mewakili Maluku saja. Oh, oke, baik. Oke, terima kasih. Tapi tinggalnya Di sekarang Surabaya, Kak. Oke, Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Ya, terima kasih. So, itu dia 4 pertanyaan dari saya. Nah, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab yang lain kalau memang masih ada. Kalau memang tidak ada, saya akan kembalikan kepada operator, kepada panitia nih. Tapi kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau mau raise hand ya. Ada pertanyaan nih dari Yohanes. Boleh Yohanes, silakan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Hero Yohanes, saya Duta Inspirasi Batch 3 dari Kalimantan Barat. Nah, pertanyaan saya simpel nih Kak, terkait skincare yang Kakak bilang tadi untuk laki-laki. Gimana nih, kadang ada pandangan lain ketika seorang laki-laki menggunakan skincare itu malah dijadinya seperti perempuan. Dan saya pernah menerima itu, dan ketika saya ya bisa dibilang untuk apa ya, untuk memperbaiki penampilan saya gitu kan Kak, itu juga kebutuhan pribadi gitu kan. Dan di situ saya menerima judge dari orang itu tuh barang perempuan katanya. Itu tidak yang kayak ini kan kebutuhan pribadi, kenapa harus diperbincangkan gitu. Itu sih Kak, terima kasih. Saran saya sih cuekin aja ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kamunya ganteng, kamunya good looking, kan yang dapat benefitnya kamu. Mereka ngomong kayak gitu mungkin karena mereka nggak mau tersaingi kali. Tapi nowadays is normal ya. Saya sih ngelihat semua, mungkin karena saya kerja di hospitality kali ya, saya melihat banyak rekan-rekan saya mau di perhotelan, mau di industri perkapalan, kereta api, semuanya rata-rata mostly at least pakai yang namanya pelembab ya. Rata-rata semua udah kayak normal kok sekarang. Jadi something normal sih. Cuekin aja. Karena yang penting kita kan sehat. Dan lama-kelamaan tuh skincare itu akan berfungsi ketika nanti kalian di usia di atas 25 ya, bahkan di atas 30 lah, itu baru berasa banget tuh kulit itu jadi benar-benar kusam, mungkin keriput-keriput udah muncul. Nah, kalau kamu terbiasa dengan merawat kulit, itu akan jauh lebih berkurang kayak gitu. Kalian usianya range-nya berapa sih? Saya jadi penasaran. Kok ada yang udah kerja, ada yang ini. 19 ya. Oh, 19. Iya. Ada yang di atas 20? 21, Kak. 21. 22, Kak. 22. Oke. 23, Kak. 25, Kak. Oh, semakin naik ya. 25. Oke, nggak apa-apa. It's just number. Seperti itu sih, Yohanes. Jadi saran saya sih cuekin aja, cari produk yang tepat. Dan apalagi kayak kamu memang mau berkarir di
hospitality, bahkan kayak misalnya kamu mau jadi content creator kayak atau apa kan butuh good looking ya. Good looking tuh bisa dibentuk loh. Maksudnya nggak harus kita apa itu namanya perawatan ke dokter gitu dengan skema dengan perawatan yang baik pun lama-kelamaan juga kulit kita jadi lebih bersih kok. Kayak gitu. Thank you, Kak. You're welcome. Oke, pertanyaan dari Tika. Apa, Tik? Silakan. Kita mau tanya, jadi kan gini, kita berbicara tentang personality development, yang dimana tadi kakak ada membahas tentang mindset, habit, sama performance. Nah, di sini Tika mau tanya yang bagian habits-nya. Yang pertama itu ada dijelasin tentang wake up early gitu. Nah, bagi kita nih, bagi para remaja sekarang kan kaum-kaumnya yang tidur pagi, tidurnya pagi, terus malamnya itu dia beraktivitas gitu. Jadi Tika juga termasuk nih Kak yang belajar yang kadang bisa fokus itu jam 3 malam atau jam 2 gitu. Jadi sebenarnya gimana cara mengurangi aktivitas yang sebenarnya nggak baik bagi kesehatan gitu Kak. Makasih. Oke, terima kasih. Kalau saya ya Tik, I feel you kok. Maksudnya, jadi kalau saya selalu ketika misalnya ada hari yang saya harus bergadang sampai tengah malam lah misalnya, sehingga memaksa saya besoknya tuh bangun telat banget. I will change it. Saya akan ganti hari itu yang buruk itu di the next day, hari yang lain. Pokoknya intinya saya berusaha untuk nggak terus-terusan ya. Apa itu namanya benar-benar kalau misalnya memang itu bukan kerjaan, kalau benar-benar kayak nggak dikejar deadline atau memang sesuatu yang hal nggak penting, saya nggak akan yang namanya bangun sampai tidur sampai tengah malam. Dan kebiasaan anak zaman sekarang tuh kenapa sih tidur tengah malam? Rata-rata tuh karena ini nih, handphone. Jadi kalau misalnya mau mencoba gimana Kak tidurnya lebih lebih awal, jauhkan handphone dari jam 7 malam atau jam 8 deh maksimal. Atau jam 9 lah kalau misalnya kalian susah, jauhin. Kalau saya kalau mau tidur nyenyak, handphone saya taruh di luar kamar. Dan itu salah satu cara yang saya lakukan sih ya. Itu membuat, dan kalau misalnya kita nggak bisa tidur, kadang tuh anak-anak zaman sekarang kan malah scroll handphone ya. Dan kalau udah buka TikTok, Instagram yang ada bukannya ngantuk, tambah seger, tambah nggak pengen tidur. Jadi kalau bisa hindari. Terus ya kalau bisa sih diganti sih, kalau memang misalnya bergadang 1 hari 2 hari is okay. Tapi besoknya tuh di-adjust, diganti. Kalau memang nggak bisa, kalau memang benar-benar nggak bisa memaksa kamu harus Kak, aku 1 minggu ini aku benar-benar harus tidurnya jam 1 terus nih, nggak apa-apa. Tapi tetap pasang alarm itu jam 5 atau jam 6. Jadi tetap paksain bangun, pakai alarm dan paksain kamu bangun. Lalu kamu paksain untuk, aduh Kak, tapi ngantuk banget, udah paksa. Habis itu bangun, sekedar mungkin jalan pagi atau mungkin ya sarapan atau setelah selesai, misalnya nanti jam 10 ngantuk tidur. Tapi dibiasain pagi itu dipaksa dulu badannya untuk bangun. Nanti lama-kelamaan jadi bisa ini. Saya tipikal ini karena saya lagi nggak terbang ya, saya bisa bangun pagi everyday. Tapi kalau saya lagi terbang itu lebih kacau lagi. Saya terbang itu kan kayak kalong ya, malam terbang, nyampe itu di sini siang atau malah nggak tidur sama sekali malam kadang. Ya itu yang saya pakai adalah besoknya saya benar-benar tidur seharian untuk mengembalikan ini, terus mulai berubah lagi gitu. Intinya yang kalau memang benar-benar nggak bisa, at least tidur jamnya kalian harus usahakan 8 jam lah. Kalau misalnya memang harus di-split tengah malam tidurnya cuma 3 jam, siangnya tambahin gitu. Pokoknya jangan kekurangan tidur, karena kalau udah kekurangan tidur, sayang, krim muka mahal loh, Tik. Semakin tua kamu nanti daripada ini Kak nggak bisa, susah, iya nggak apa-apa, nanti kalau udah umur 30 kamu muncul nih ya kerutan-kerutan gitu kan, baru tuh nyesel ke dokter harus mahal, bayar jutaan ya kan, bisa belasan puluhan ya. Mending kan dari habit kita aja kita change pelan-pelan kayak gitu sih, Tik. Ya. Tapi kan Kak kadang juga ada otak itu bisa berpikirnya di tengah malam gitu. Jadi kan kayak susah sebenarnya kita mau belajar juga harus tengah malam. Kalau difokusin belajar kayak jam 8, jam 10 otaknya nggak masuk gitu kan. Jadi kayak susah sebenarnya menjadi seorang mahasiswa yang kerjaannya ini kayak dikasih tugas mulu yang bisa berpikir kayak tengah malam gitu sih Kak.
kadang kan Tika sendiri lihat, teman-teman Tika lihat kayak mereka tuh masih on jam 3, jam 2 itu belajar. Sama sebenarnya kayak Tika. Jadi gitu, pola hidupnya kayak yang tengah malam beraktivitas, siangnya tidur. Gitu. Ya. Balik. Ya, tapi harus dicoba di-adjust. Kalau perlu misalnya tengah malam bisanya berpikir, Kak, ya udah mungkin tidur dulu aja dari jam 7, bangun jam 2 misalnya atau jam 3 kayak gitu. Tapi ya mulai harus dikurangin sih pelan-pelan. Even though hard ya, tapi kan buat kita juga. Makasih, Kak. Sama-sama. So, another question atau udah cukup? Oh, masih ada Irwin Syah. Betul. Baik, terima kasih Kak. Ya, Baik, di sini ingin bertanya sama Kakak, yaitu kan jika dibilang tuh kayak ada tadi dibilang bahwa kayak personal kita tuh perlu gitu, penampilan kita itu perlu dalam setiap kayak kegiatan ataupun di depan orang kan. Nah, terkadang ada kayak orang tuh lebih kayak yang penting tuh isinya aja gitu, penting tuh isi otaknya aja dulu dipentingkan. Ada orang yang pintar gitu, dia hanya mementingkan isi otaknya, tapi nggak mementingkan kayak ya udah aku mau kayak baju pakai baju kayak misal tabrakan atau kayak jemuran keliling, jemuran berjalan gitu kan. Jadi kan kayak dia nggak memikirkan penampilan, tapi memikirkan bagaimana cara dia lebih baik, misalnya kayak otaknya lebih baik dari itu dia yang diberikan gitu kan. Nah karena orang kayak nggak, kalau penampilan itu kan bisa lah katanya gitu. Ya karena orang juga kadang nggak hanya mementingkan penampilan aja, orang kan banyak menjudge seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita dalam agama Islam juga kadang kayak penampilan itu sederhana aja gitu, tidak harus yang kayak gimana gitu kan. Mungkin itu bagaimana sih pendapatnya Kak? Iya, terima kasih. Kalau pendapat saya sih satu kalimat sih, pembenaran doang ya mereka. Maksudnya saya tanya balik ke kalian deh. Kalau kalian melihat teman kalian deh, sesama misalnya perempuan melihat perempuan, laki-laki melihat laki-laki, atau bahkan sebaliknya. Kalian kalau melihat teman kalian yang berantakan deh, atau misalnya penampilannya acak adul, terus kamu lagi butuh teman nih untuk nemenin kamu ke acara teman yang lain gitu, atau harus ke mall misalnya, malu nggak jalan sama dia? Atau mungkin kayak, aduh ya anak, pasti maksudnya kita, kalau saya balikin sih, kalau kita terlalu berantakan banget juga, itu akan membuat efek yang nggak nyaman ya buat orang lain dan juga buat diri saya gitu. Dan penampilan itu, believe it or not, itu akan menunjang kepercayaan diri kita. Dan masalahnya kan sudah ada studi, Irwin. Jadi yang saya tadi bilang itu, kamu bisa buka banyak sekali jurnal internasional maupun Indonesia ya, banyak penelitian tentang pentingnya namanya performance atau penampilan diri. Kalian apalagi mungkin bergerak di bidang ini ya, ada brain ya, beauty, behavior. Berapa persen yang lebih banyak dilihat orang pertama kali itu adalah bukan brain-nya, bukan behavior-nya, tapi adalah beauty-nya atau penampilannya dia dulu. Baru kemudian beranjak tentang ke step selanjutnya, oh ternyata dia pintar ya, oh ternyata dia kelakuannya baik ya, jadi akhirnya oh ternyata nih orang menyenangkan, baru kita mengambil kesimpulan itu. Tapi pasti yang pertama kali terlihat itu adalah penampilan fisik. Nah kalau misalnya kayak kita balik, Kak kalau di agama kan harus sederhana, yes, kan berpenampilan yang baik gak harus menor. Gak harus misalnya kamu pakai hijab, gak harus kamu pakai ala-ala hijabers yang, tahu nggak sih yang dulu ini ngetren kan mita-mita kayak atau apa model apa, kan gak harus. Kamu mau pakai hijab syar'i pun, baju syar'i pun, tapi asal itu tone-nya sesuai dengan warna kulit kamu, sesuai dengan ini, ya nggak apa-apa, bakalan cantik juga. Atau misalnya dia berhijab sederhana, tapi dia hygiene nih, dia nggak bau badan, dia nggak bau mulut, dia nggak bau kaki, dia bisa hygiene nih. Orang juga akan nyaman dengan diri dia. Tapi kalau misalnya penampilannya bagus, pakai bajunya bagus, tapi dia nggak hygiene, ternyata dia ya mungkin jorok lah atau apa, jadi
tetap aja gitu. Jadi intinya penampilan itu nggak harus kamu tampil yang pakai baju bermerek atau pakai make up tebal, nggak, bermake up sederhana pun nggak masalah. Nggak make upan pun ya setidaknya kulitnya sehat itu juga nggak masalah. Yang penting bagaimana kita higienitas itu penting. Nomor 1 sih kalau saya bilang tuh, saya paling ilfeel kalau udah sama orang yang nggak hygiene, itu saya agak-agak ini. Bahkan penumpang saya aja saya tegur loh kalau dia buka sepatu di pesawat. Maksudnya saya berani kayak, Pak mohon maaf, karena itu akan membuat nggak nyaman orang-orang di sekitarnya gitu-gitu. Terus apa itu namanya, jadi hygiene, terus kemudian ya performance itu yang penting kita tahu berpakaian apa dengan situasi yang seperti apa. Jadi kalau memang laginya di tempat ibadah ya harus berpakaian yang sopan, di tempat yang acaranya resmi harus berpakaian resmi, ini seperti itu. Jadi tahu menempatkan diri itu aja sih berpenampilan yang ini. Semoga menjawab, atau apakah ada yang kurang, Irwin? Syah. Harusnya Irwan Syah ya kamu. Kembarannya, Kak. Kembarannya ya. Amin. Semoga terkenalnya menular ya nanti ya. Ya, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama, Irwin. Mungkin ada yang lain atau sudah cukup? Mungkin sudah cukup ya, Kak, karena waktu juga. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya bagi panitia Duta Inspirasi. Semoga untuk kalian semuanya juga bisa menjadi tunas-tunas bangsa yang bermanfaat untuk sesama. Semakin sukses, jangan lupa kita keep kontak ya di sosial media, walaupun kita belum bertemu secara nyata, insya Allah bisa bertemu, karena saya traveling kemana-mana. Saya itu orangnya suka traveling, jadi insya Allah saya akan bertemu kalian di lain kesempatan. Siapa tahu kalian juga bertemu saya di pesawat ya, seperti itu. Sukses selalu buat kalian, dan terima kasih, mana mbaknya panitia, Mbak Kansa ya. Oh ya, makasih ya Mbak Kansa atas waktunya yang sudah disediakan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Terima kasih Kak Tiwi udah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga kita semua dapat mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya Kanza akan membacakan kesimpulan dari coaching kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu 80% kesuksesan seseorang adalah termasuk kemampuan soft skill. Nah, selanjutnya personality adalah pembeda diri kita dengan orang lain yang dapat menjadikan hal tersebut sebagai identitas bagi diri kita. Selanjutnya yaitu cara mengembangkan personality tersebut yaitu mindset, habit, performance atau first impression, etiquette dan communication skill. Nah, kenapa kerjasama itu sangat penting? Karena kerjasama akan memudahkan kita untuk mencapai sebuah tujuan dan akan lebih banyak ide di dalamnya, serta akan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, pesan dari Kak Tiwi yaitu your life has purpose, your story is important, your dreams count, your voice matters, you're born to make an impact. Terima kasih Kak Tiwi udah memberikan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau terbesit pertanyaan-pertanyaan kepada Kak Tiwi, bisa banget menghubungi atau DM Instagram, WA, dan subscribe YouTube Kak Tiwi juga untuk yang berminat di dunia pramugari dan sebagainya. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada operator